keluarnya nggak terasa keluar, habis pipis udah cebok keluar lagi setetes dua tetes, nggak ada rasanya karena hukumnya najis tuh, nggak ada rasanya. Jangan sampai ya kita sholatnya kita jadi haram, ibadahnya kita jadi haram karena badan kita masih najis. Hati-hati, khususnya kita bangun tidur kepengen sholat subuh, walaupun kita nggak kepengen pipis, nggak kepengen buang air kecil, tetap wajib jebok, dikhawatirkan mazi keluar, mazi atau wadi, karena air yang keluar dari kemaluan laki-laki ada 4. Air yang keluar dari kemaluan depan laki-laki ada 4, karena kemaluan ada 2, ada kemaluan depan, kemaluan belakang. Dari kemaluan laki-laki ada 4. Pertama air pipis, air kencing. Kedua air wazi. Ketiga air mazi. Keempat air mani, air sperma. 4 air. Ini 3 hukumnya najis nih. Air kencing najis, air mazi najis, air wazi najis. Yang 1 hukumnya suci, sperma atau air mani suci, itu kagak najis. Yang najis yang 3. Apa sebab? Karena beda jalur, beda selang, selang-selangnya beda. Kalau air pipis, air mazi, air wazi itu 1 jalur, 1 selang, cuman di paralel. 1 selang di paralel, bahasa ilmu PLN bilang di paralel. Ini air sperma beda nih, khusus. Makanya sperma keluarnya tersendat keluarnya. Apa sebab? Jalurnya khusus, hukumnya suci. Yang 3 najis. Jangan sampai kita bangun tidur kepengen sholat subuh, langsung pas bangun langsung wudu, langsung sholat. Jangan. Kita pipis, walaupun kita gak kepengen pipis, cebok, dikhawatirkan bangun tidur keluar air mazi. Air mazi itu faktor kelelahan. Kita capek kerja seharian, kerjanya capek nih, fisik capek, kita tidur, saking lelahnya tidur pules, ngorok, itu keluar tuh ya, setetes 2 tetes lembiran putih, hukumnya najis. Keluarnya nggak berasa, mati. Kalau wazi ada mazi, ada wadi. Kalau wazi keluarnya detik-detik, hitungan per detik. Sebelum keluar sperma, keluar itu dulu tuh. Itu namanya air pemanasan. Oli. Air pemanasan. Bisa kita lagi ambil pojokan, kenapa nih? Orang kalau di pojokan kan jangankan buat ngomong, buat napas aja susah. Ya, buat napas, buat kejat. Ini minta maaf, ini bahasa orang yang di rumah tangga, minta maaf. Ya. Itu sebelumnya keluar tuh, hukumnya najis. Cuman keluarnya kagak nyembur, bleber. Bahasa dulu dibilang keluarnya bleber. Yang nyembur itu tuh, yang nyembur sperma, keluarnya nyembur, ya. Beda sama yang bleber. Kalau bleber kagak kemana-mana, ya, nggak ganggu karena bleber. Cuma di situ doang, nggak jauh-jauh. Kalau nyembur jauh, bisa jadi, bisa kagak. Ya tergantung deh tuh, tergantung fisiknya tuh, fisik 2 orang tersebut ya. Ya paham ya. Terus mana lagi tuh? Kita udah tahu ya, wajib minimal dengan 3 kali sapu adanya. Adapun afdolnya istinja, ini bicara afdol. Afdol itu banyak yang dicari keutamaan. Karena kalau mau selamat, udah pilih deh jalan yang paling afdol, paling yang utama, paling sempurna. Istinja lebih dahulu dengan
seumpama batu itu kemudian dengan air adanya. Afdolnya kita di luar istinja pakai daun, di luar nih, ya, di luar rumah, jauh dari rumah. Pas sampai rumah, kita pulang ke rumah, kita cebok lagi pakai air, ya, kita basuh lagi sama air. Itu afdolnya begitu, ya. Kita timbang lagi pakai air yang suci, menyucikan. Diulang lagi sama air, afdolnya. Walaupun kita di rumah agak pipis, nggak buang air kecil, cuma basuh tetap kita cebok, kita bersihin lagi sama air yang suci, menyucikan. Bermula sunnah dibaca ini doa, apabila hendak masuk ke jamban. Orang dulu jamban, sekarang WC. Sebelumnya masuk dibaca ini doa. Berarti sebelum masuk. Jangan di dalam kamar mandi bacanya. Jangan bacanya di dalam kamar mandi. Sebelum masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan keluar. Bismillahi, dengan nama Allah. Allahumma, hai Tuhanku, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung dengan Engkau, minal khubusi, daripada segala penggoda setan laki-laki, wal khaba'is, dan segala penggoda setan perempuan. Itu doanya berkaitan dengan setan laki, setan perempuan. Masuk ke WC, doa masuk ke kamar mandi. Walaupun masuknya kita bukannya kepengen kita masuk ke kamar mandi bukannya kepengen mandi, bukannya kepengen pipis, bukan, kepengen ngambil jam tangan ketinggalan, kepengen ngambil sisir umpama, kepengen ngambil baju cincin, kepengen ngambil dompet. Masuknya kita bukannya untuk mandi, kan ada orang yang model begitu. Masuk ke kamar mandi tapi kagak mandi. Masuk ke kamar mandi tapi kagak nggak pipis. Ngapain masuk? Masuk ngambil ituan, sisir ketinggalan. Masuk ngambil ituan, jam tangan, kan suka ada yang model begitu. Ngambil anduk. Tetap walaupun masuknya ngambil apapun, walaupun kagak mandi, kagak buang air kecil, nggak buang air besar, tetap di saat masuk ke jamban, ke kamar mandi, disuruhnya baca doa yang berkaitan dengan setan laki-laki dan setan perempuan. Itu masuk ke kamar mandi, bagaimana masuk tahun baru. Nah, ini ada kaitannya nih. Bagaimana masuk dengan tahun baru yang lebih-lebih, ya, lebih-lebih sangat berkaitan, karena kita berkaitan ya. Pembahasannya masuk ke jamban, orang dulu jamban sama kamar mandi beda. Jambannya orang dulu di luar rumah, kira-kira 50 meter dari rumahnya itu jamban, WC-nya di situ, keluar rumah. Kalau sekarang kan pada umumnya dekat sama dapur. Umumnya jambannya dekat sama dapur, ya. Kloset bukannya tempat kotoran, bukan. Tempat kotoran adanya di sepiteng. Itu di kloset nanti kita siram. Di saat kita siram, kotorannya udah kagak ada dong. Di saat kita siram, udah jalan jauh menuju ke sepiteng. Jadi nggak ada kotoran di situ. Kalau orang dulu kotorannya di situ-situ juga, nggak jauh di satu tempat. Cuman orangnya di atas, kotorannya di bawah. Orang dulu tuh, ya. Jarang yang
pakai habis buang air besar langsung disiram. Orang dulu agak disiram, hemat air. Orang dulu buang air besar langsung tuh, langsung jatuh ke bawah, nggak perlu disiram. Kalau sekarang kan disiram. Tujuannya biar tuh najisnya merat, najisnya pergi, ya, najisnya kabur, najisnya berlari menuju tempat yang namanya tempat penampungan najis, apa namanya, sepiteng. Baca tuh doa, ya, jangan sampai kita nggak baca doa karena jin-jin kafir ada di situ tuh, jin-jin kafir. Fisik kita bisa kena serangan, bisa diserang. Kalau kita buang air besar, ya, buang air besar lupa baca doa, lupa kita pakai adab, karena pas adab doanya dia disunahkan bagaimana gerak-gerik kita di situ, ya. Doanya sangat dianjurkan ini. Nabi ngasih tahu biar kita jangan lupa diri, jangan sampai lupa diri. Itu tempat kamar mandi, sarangnya jin-jin kafir di situ, jin-jin kafir. Makanya paling enak untuk kita melamun, untuk bengong, untuk berpikir, paling enak tempat di WC, paling enak. Diakui atau tidak, ya, diakui atau tidak, paling enak tempat untuk berpikir, melamun, menghayal tempatnya paling enak di WC, paling enak. Apalagi kalau sambil merokok, waduh enak banget. Tapi dosanya tambah gede, nggak boleh, ya. Rokok bisa jadi haram. Rokok makruh kalau kita gunain dalam keadaan buang air besar, nah jadi haram. Sama juga kita menghirup udara kotoran yang makruh, jadi bisa haram, nggak boleh, ya, nggak boleh merokok, nggak boleh dengerin HP, dengerin dangdutan, nggak boleh. Dengerin dangdutan lagi buang air besar, ya Allah, jangan, ya, karena di situ sarangnya penyakit bisa menyebabkan penyakit ada di situ. Karena setelah itu nanti ada doa yang berkaitan dengan kesembuhan. Ini sarangnya penyakit itu. Setan laki-laki, setan perempuan yang menyebabkan jadi penyakit yang kita nggak duga-duga, penyakit yang kita nggak duga-duga. Jangan sampai, ya, kita lupa. Kita baca doa itu udah, ya, alhamdulillah, doa akhir tahun, doa awal tahun kemarin kali, karena pada umumnya kemarin. Nah, semalam malam Sabtu, alhamdulillah. Sekarang kita isi, ya, kita isi di malam tahun baru ini dengan apa, ya, malam tahun baru ini kita punya momen, punya prinsip tahun baru awal sejarah. Tahun baru awal sejarah untuk melangkah membuang pasrah. Semoga halangan, rintangan, lesu, menyerah, mengharap hari yang indah terarah. Itu semua orang pasti mengharap hari yang indah terarah, mengharap kesuksesan, mengharap kejayaan, mengharap kebahagiaan dunia dan akhirat. Cuma harus kita isi dengan perbuatan yang baik-baik. Jangan berangan-angan, jangan menghayal-hayal. Andai kata jikalau seumpama ujung-ujungnya ngigok tuh orang. Karena kata ulama, masalah tahun baru itu tarjun najatan. Kamu mengharapkan kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan, keindahan hidup dunia dan akhirat. Walam tasluk masalikah, akan tetapi kamu tidak melangkah menempuh jalan-jalannya.
Innas safinata, sesungguhnya kapal laut, la tajri, tidak akan berjalan, alal yabasi, di atas daratan yang kering.